اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Kita akan membahas cara Allah mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya di dunia, tapi memang tarik menarik antara iman kepada hari akhir dengan kebudayaan hidup abadi di dunia itu sudah tua dan terus menerus berlangsung sampai hari ini. Ya, karena keinginan hidup abadi di dunia itu udah jadi kebudayaan. Setiap budaya memiliki caranya untuk mencoba menunjukkan bahwa manusia bisa hidup selamanya. Ada dengan menumpuk harta sampai ujung-ujungnya ingin dikenang setelah mati. Maka orang bikin monumen, pengen namanya disematkan jadi nama bangunan university kayak Oxford dan lain sebagainya. Termasuk yang paling tren nama-nama masjid. Masjid Manar Rohali berarti patungan. Di patungan. Nah, seperti itu namanya kebudayaan untuk hidup selamanya di dunia atau dipandang lama, dikenal sebagai orang terhormat di dunia. Nah, termasuk di Mekah pada saat Nabi Muhammad mengingatkan kembali soal adanya hari akhir. Nah, itu enggak gampang. Memang kita ini beruntung percaya hari kiamat. Tapi beberapa masyarakat memang menolak percaya adanya kehidupan setelah mati. Semakin orang itu tertarik dengan dunia, semakin tidak percaya, bahkan menolak teori tentang hari akhir. Nah, kemarin sudah kita kaji dua metral ya. Ada Al-Qari'ah yang kejadiannya adalah di trompet hari kebangkitan. Itulah sejatinya yang disebut kiamat. Jadi sejatinya nama qiyamatun itu setelah malaikat meniup trompet tanda hari kebangkitan. Maka setelah trompet ditiup, hari-hari berikutnya disebut
disebut kiamatun. Sedangkan tentang kehancuran alam itu tidak disebut kiamat. Bahkan Al-Quran menyebutnya sa'atun. Sa'atun yas'alunaka 'anis sa'ah. Nah, ini yang jadi persoalan. Ketika orang itu mulai tertarik berbicara tentang kehidupan setelah kematian, belum tentu orang tertarik berbicara tentang hisab. Nah, hisab itu kiamat. Orang lebih tertarik gimana bisa hancur gunung, masa laut kering. Jadi yang dipersoalkan dunia juga. Kalau orang Madura banyak belum puyuh-puyuh. Nah, apalagi seperti itu. Jadi bahkan ketika kita harus tertarik mendiskusikan soal kehidupan setelah kematian, maka yang dibicarakan adalah masih iya bumi ini hancur. Nah, di Mekah Nabi terus-menerus kampanye soal ada kehidupan setelah kematian. Oh, di setiap tempat selalu mengkampanyekan soal ajaran hari akhir, hari kebangkitan. Tapi karena memang hari kebangkitan itu bukan ilmu ya, tapi iman. Tidak bisa dibuat rasionalnya, nggak bisa. Harus berhenti di keimanan. Hatta Nabi Muhammad sendiri kesulitan meyakinkan publik pada saat itu. Dan ini kemudian dalam waktu yang panjang jadi olok-olokan. Setiap Nabi ceramah soal hari akhir selalu dianggap ngegos, ya. Hoax, bahkan ada yang nyebut omon-omon belaka. Oh, beda ya. When is the last day? Kapan itu hari akhir? Mata hadzal waqt. Selalu pertanyaan, mata hadzal waqt. Kalau betul apa yang engkau jelaskan, wahai Muhammad, mata laju kapan ikut? Laju kapan ikut? Mata hadzal waqt. Nah, terus bagaimana cara Nabi membuktikan? Karena mata itu berkaitan dengan kapan. Namun Nabi tahu, diberitahu oleh Allah, pertanyaan publik itu pertanyaan omong kosong. Andai kata dibuktikan pun mereka tetap menolak, karena mereka bukan takut hisab, demen kepada dunia. Terutama orang Mekah itu ke bumi Mekah, oh itu luar biasa buminya. Walaupun kita sebut dengan kering kerontang, di bumi itulah segala hal diletakkan. Jenazah diletakkan di bumi. Bahkan kalau kajian kemarin, jejak kejahatan kita disembunyikan di bumi. Jadi bumi ini tempat di mana banyak hal dikubur, disembunyikan, sehingga bumi mengandung banyak hal. Ada mengandung mineral, tapi juga mengandung banyak informasi kejahatan. Nanti kelak, bumi akan diberi kemampuan artikulatif. Nih, artikulatif itu apa ya? Bahasa Indonesia ini. Kemampuan dapat ngomong. Kemampuan dapat berbicara untuk menunjukkan bumi ini makhluk. Ngomong kayak para ahli ngomong. Jadi para ahli ngomong apa sih gitu?
Nah, seperti itu juga bumi diberi kemampuan artikulatif untuk menjelaskan atau menyampaikan apa saja sistem sistem penyimpanan data yang dimiliki. Itu bumi. Serem sekali Ustaz. Belum. belum. Ini tempat duduk ngomong dengan saya nanti nih. Kamu duduknya saya ya dulu ya. Nah, maksudnya seperti itu. Makanya Pak Adi duduknya pindah-pindah biar Maksudnya seperti itu benar. Tapi kan Dan itu aja yang ngomong ya, banyak hal yang kita sembunyikan juga di bumi ini kan. Ada jejak kejahatan, ada janin aborsi dari perempuan-perempuan jahat. Semua disimpan di bumi. Nah, sehingga bagaimana itu kembali ketika Nabi ditakoni, Nabi ngomong baik soal hari akhir. Mata hadzal waqt. Laju kapan itu kejadiannya? Bahwa bumi begini, bumi begitu. Maka turunlah ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ustaz, ini saya serem Ustaz ya. Jadi nanti itu tempat tidur tuh ngomong nanti tuh sama saya. Kamu dulu marah-marah sama istri ya. Ya, Kan serem gitu. Jadi kehidupan kita ini lepas daripada kalau marah-marah dengan istri itu sesuatu yang disembunyikan. Iya, misalnya cakap, ngomong pada para ahli, demi Allah sedetik pun saya tidak pernah memarahi istri. Padahal bumi aja tahu. Maka nanti bumi akan membatal. Omon-omon baik. Kok sekarang saya baru tahu Ustaz? Kok sekarang saya baru tahu nih, Masya Allah. Ya, bumi ini sejatinya adalah makhluk Allah. Ada sistem emosinya, ada senang, ada juga ruwet, jengkel. Jadi Maka nyanyi Abdul Sumbang ada benernya ya kalau bulan bisa ngomong. bumi cuma bulan gitu. Pulang. Cuma bumi. Jadi kadang-kadang di puisi muncul bumi marah. Nah, jadi memang bumi itu makhluk Allah. Pada saatnya nanti bumi diberi kemampuan artikulatif. Tahu artikulatif itu? Bisa ngomong. Jadi batur sekolah ini si Abdul Latif. Nah, kita akan mengkaji surat yang mencoba menghidupkan bumi. Jadi bumi ini hidup. Maka dibuat pembukaan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ida berarti when, bukan if ya. Kalau if tingkat kemustahilannya besar. Kalau when justru tingkat kepastiannya paling besar. Berarti when itu artinya pasti. Walaupun terjadinya nanti. Jadi walaupun terjadinya nanti, tapi tingkat kepastiannya hampir tidak bisa diragukan lagi. Itu when. Menjadi beda kalau kita ganti in. If. Maka tingkat kemungkinannya menjadi rendah, bahkan sangat tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang nanti terjadi tapi pasti. Kapan itu jangan ditanya, karena pengetahuan tentang itu yas'alunaka anis-sa'ah qul-as-sa'atu lillah. Idza zulzila. Nah, ini rumit ini. Di bahasa Arab setiap kata pada dasarnya berasal
mungkin dari 3 huruf, mungkin dari 4 huruf. Kalau 3 huruf disebut sulasi. Itu enak buat pendingin badan. Oh, itu sulasi ya. Nah, ini sulasi. Kalau 4 huruf, aslinya 4 huruf ya, maka disebut rubai. Rubai serba 4 huruf. Nah, zalzala, zailam itu diduga bukan dari 4 huruf. Diduga bukan dari 4 huruf, tapi aslinya 3 huruf, yaitu zai, lam. Zalla yang artinya berguncang, yang menyebabkan orang terpleset, sebagaimana setan menggoda Adam juga istrinya untuk pertama kali, fa'azallahuma, maka setan bikin sebab Adam dan istrinya terpeleset. Nah, kita mah bukan kepleset, kita mah kepleset, jatuh dan terjerembab ya. Dan gak bangkit lagi. Nabi Adam langsung tobatnya diterima, bahkan mendapatkan penghargaan, dilantik jadi nabi. Karena dilantik jadi nabi, maka segera memulai tugas di muka bumi. Sempurna kan nggak di bumi. Nah, itu zalla. Sehingga zalzala itu adalah pembentukan peristiwa tasrif. Nah, itu kalau pakai teori 3 huruf. Tapi juga banyak yang berpendapat zalzala itu bukan 3 huruf, tapi rubai. Rubai itu 4 huruf. Dan mujarrad, murni, itu Bu Royati apa benar? Wih, adik yang paling setia pada kakak. Bukan ninggalakan Pak Abdul Ghaffar. Sekarang lagi banyak yang berbahaya. Pak Haji Rusdi mencari istrinya di majelis padahal masih di rumah. Khawatir Bu Royati balik maning, inget laki ini ketinggalan. Padahal diantar. Sudah hadir. Pokoknya aneh-aneh di zaman sini. Nah, karena rubai 4 huruf, maka artinya menjadi tidak sekali. Nah, tadi berguncang, guncang. Bagaimana mengilustrasikannya? Begini, Nah, itu yang kemudian para ulama tafsir berpendapat hatta sampai suaranya saja, suara hurufnya itu adalah mengindikasikan ya dulu alal makna, kepada maknanya, sehingga menjadi zul. Jadi tidak sama sekali sama dengan gempa. Kalau gempa gimana? Berapa detik itu? 6, 8, 10 atau 20 detik mau pada habis kan bangunan. Dan itu paling hebat pada kedalaman 10 meter dengan tingkat getaran pada 6 skala Richter. Harus pakai kepada pada 6 skala Richter, lebih 6,4. Ini mah bicara soal zul.
zil. Sampai apa? Nah ini harus saya luruskan. Ini bukan peristiwa asal. Ini bukan peristiwa hancurnya alam raya. Alam raya udah hancur. Tapi Bu Asliha, Pak Haji Rusdi masih ada di dalam kuburan. Kuburan itu berarti di sistem pendaman tanah. Kita ini kan kalau mati bangkai, bau kalau nggak dipendem atau menimbulkan problem bagi orang hidup, ada penyakit segala, maka terpendam, dipendam sampai bumi ini alam ini hancur. Bumi tetap bumi sampai alam ini hancur. Emang bumi berkeping-keping? Kan tidak. Planet bumi adalah planet bumi yang di dalamnya ada almarhum Rohani, almarhum Jokowi, banyak yang dipendam di situ. Selain jasad-jasad, data, informasi, cerita, rasa jengkel yang lama dipendam dari makhluk bernama bumi. Oh, rasa jengkel itu lama, diuyuhi wong-wong bersalah, lu jengkel. Diuyuhi wong tas zina, udah jengkel si bumi. Tapi kemarahan itu dipendam. Sesuatu yang akan dikeluarkan berarti sesuatu yang sudah lama ada di dalam. Nah peristiwanya berarti kapan ini? Setelah malaikat menghancurkan alam raya ini, maka malaikat diminta meniup trompet ketika ini. Mirip Al-Qari'ah. Maka zulzila pasif Bani majhul kan? Pasif. Berarti yang ada yang pihak yang mengguncang-guncang. Zulzil. Siapa yang mengguncang? Allah. Allah seperti lagi ngoclok arisan apa? Gelas arisan. Maka ada yang keluar kan? Maka keluarlah Rohali, Manar, Rusdi, semua dikocok-kocok. Zulzil. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Dan pasti manakala Allah mengguncang-guncangkan al-ardu bumi, zilzalah dengan seguncang-guncangnya. Titik dulu. Zilzalah ini memang satunya butuh pendalamannya. Zilzalah dalam bahasa Arab disebut masdar mutlak. Contoh dorobtu dorban. Saya pukul dia dorban. Serius, enggak apa kaleng-kaleng, mukul serius. Mau bukti yuk kita forensik yuk. Karena mungkin saja ada orang ngomong mukul padahal enggak mukul. Ini mah serius. Kalau diuji forensik pasti ada bekas. Nah, itu namanya dorban. Nah dorban atau masdar mutlak selalu meminjam kata dasar dan selalu dalam keadaan nakiro tanpa alif lam dan selalu dalam keadaan nasab. Hampir semua sistem bahasa Arab kuno begitu. Tapi zilzalah adalah pengecualian satu-satunya. Zilzalah adalah masdar mutlak yang tidak disiplin. Mestinya kan idza zulzilatil ardu zilzala. Berarti kan lan kan? Nah ini mah sampai harus ada posesifnya, yaitu dhamir muttasil ha. Sehingga kalau dipanjangkan menjadi idza zulzilatil ardu
zilzalal ardi, guncangan bumi, pukulan rohani, tendangan si mana. Oh, rupanya sudah lama bumi pingin diguncang-guncang, merengek-rengek pada Allah, kapan ke saya beraksi, kapan? Tolong keluarkan semua beban saya. Pegel, karena diantara jenazah adalah bukan pilihannya. Senangnya bumi ini dengan orang-orang soleh, orang-orang soleha. Wah, itu turu ke mungkin dine AC, dibuat dingin. Nah, iki bumi juga ternyata harus menampung orang-orang durhaka yang mati dengan segala rekam jejaknya. Maka bumi juga rewel bertanya, Allah, beban amat iki, ya beban. Nah, nanti kita lihat di ayat berikutnya, yaitu wa kharajatil ardu asqala. Kita kembali lagi, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi yang mengguncang siapa? Allah. Walaupun guncangannya adalah guncangan yang memang diharapkan bumi. Nah, para ulama tafsir berpendapat penggunaan fi'il majhul atau pasif, kata kerja pasif, itu untuk menunjukkan terlalu ringan buat Allah untuk cuma mengguncang-guncang bumi. Padahal bumi kan ya Allah, ya planet yang paling paling wibawa lah di antara planet-planet di alam raya, paling wibawa dan menjadi pokok persoalan hidup kita. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Begitu diguncang-guncang seolah Allah mengangkat bendera star. Apa itu kalau ada gulat itu? Kata wasitnya, saatnya beraksi. Apa itu bahasa Inggrisnya? Action. Diangkat bendera setarnya, saking menggebu-gebunya. Andai kata 1000 tahun sebelumnya diizinkan, mungkin 1000 tahun sebelumnya. Karena kan bebannya semakin banyak. Rumah yang kita tinggali itu dijejali dengan perabotan. Ada kursi, ada meja, lemari, almari, bufet. Nah, itu menjejali rumah dengan berbagai isi. Maka jadi beban rumah itu. Nah, perabot dalam rumah bahasa Arabnya siqal, yaitu beban rumah. Ini perabot itu dikonversi jadi beban. Demikian di ayat ini Allah juga menganggap kandungan-kandungan bumi itu asqala, beban-bebannya. Asqala, segala hal yang membebani bumi. Bukan hanya mineral, tapi apapun yang kita kubur, kita pendam, dan bumi dijadikan tempat penyimpanan. Semua hal yang ada di bumi itu adalah siqal, beban. Maka saat Allah mengangkat bendera, action. Tandanya apa? Ingat nggak Sofi tahun kemarin? Guncang-guncang HP-nya. Maka keluarlah hadiah, voucher. Waktu itu pemeran iklannya Raffi Ahmad dan istrinya Nagita. Nah, juga Amanda Manapu dan lawan mainnya itu
Si kini ngendi kene si lanang iku. Kan begini kan. Maka keluar semua. Wa akhrajatil ardu. Itulah saat bumi mengeluarkan sesuatu yang sudah lama ada di dalamnya. Asqala, yang menjadi beban. Yang menjadi beban. Tanpa manusia dikubur pun ada manusia, tai, uyuh dikubur. Bumi sendiri sudah mengandung kandungan mineral. Ada batu bara, emas, apalagi itu nikel, minyak dan segala rupa. Bumi mengandung kandungan mineral. Tambah lagi al-hadid. Apa al-hadid? Besi. Karena besi itu bukan material asli bumi. Besi adalah material asli langit. Wa anzalnal hadid minas sama, dan kami turunkan biji-biji besi itu dari langit, mengendap di bumi, mengendap lagi, itu beban. Ditambah lagi jenazah manusia dengan segala ceritanya. Ada yang menyenangkan, bumi senang. Ada yang tidak menyenangkan karena durhaka, melawan Allah, licik, semua jejak kejahatan simpan di bumi. Maka disebut asqalun, ya, berbagai beban bener. Seperti kita ketitipan Rabi Uang nih umat kan. Oh, beban, terbebani. Rabi Uang Mantul bapak kamu. itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Bayangkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kita yang sudah dipendam itu seperti roti dari anu itu. Apa pemanas roti itu? Panggangan roti itu kan kalau sudah timernya kan protek. Nah, dikasih telur, maka itu kesukaan Nusa dan Rara. Ya, Nusa dan Rara itu senangnya sarapan pakai roti dan telur. Nah, pertanyaan bagus Pak Dik-dik ini. Apa pemikiran induk lambiur puguk keadaan panik kredit. Tapi para hali memakan Pak Dik-dik masih mikir induk lambiur. Sudah kredit, jangankan kalingan go aurat atau tidak, ke istri aja udah nggak kebayang. Disebutnya apa? Orang ketelikuran. Iya, ketelikuran. Apa ketelikuran itu? Bukan hanya kepikiran, ketelikuran. Tidak masuk agenda. Hebat amat bahasa Serang dia. Ketelikuran. Ketelibong. Ya karena kreditnya situasi, kredit. Bahkan ada ahli surga yang dalam kuburan di alam barzah itu sampai takon sampai segini yang membahasa mimar kadina, ya kan gitu kan? Siapa sih yang nangi akan tidur enak, saya lagi enak turun. Tapi di seberang lainnya orang-orang kafir dalam tidak bisa tidur, insomnia, siksa yang panjang. Tapi kan lagi enak tidur kan, tidur, tiba-tiba dipentalkan.
Nah, seperti itulah dramanya. Bahkan yang dikeluarkan dari bumi bukan hanya jasad kita, tapi juga barang-barang bukti kejahatan kita dikeluarkan. Banyak barang bukti, bukan hanya pistol, HP yang dicemplungkan ke sumur. Siapa yang ingat persidangan tentang apakah HP-nya dilempar ke sumur atau enggak? Angelina Sonda, iya kan? Masih ingat gak persidangan Angelina Sonda? Untuk menguji benarkah HP-nya dilempar ke sumur atau untuk disembunyikan. Saya masih ingat. Alhamdulillah sekarang sudah keluar. Mubalighah sekarang Ustaz. Mubalighah. Namanya masih Angelina Sonda masih. Masih tapi udah jadi mubalighah sekarang. Udah mubalighah. Alhamdulillah. Udah punya suami? Itu saya belum tahu Ustaz. Saya jujur yang belum tahu saya. Padahal hal penting itu Pak. Ya saya khawatir falling in love saya nanti buat. Nah, ini ayat 3 ini diperselisihkan. Siapa itu al-insan? Wa qala al-insanu malah. Bisa saja kita ganti kalimatnya menjadi wa qala an-nasu malah. Ingat malaha ya, bukan maliha. Biasanya ngezoom temal si Abah kan tetap ngelenggak tuh. Tapi ternyata tidak digunakan waqalan nas, waqalal insan. Nah, ini perlu penjelasan. Kalau saya ingin mengatakan manusia seluruhnya nih, baik yang jabatannya suami, semuanya, mau sekeluarga, mau berdasarkan organisasi. Jadi manusia pada sistem sosial itu disebut An-Nas. Itu An-Nas. Jadi manusia pada pendekatan sistem sosial. Karena kan ada paguyuban, ada patron, itu namanya An-Nas. Tapi kalau saya pengen bilang masing-masing, nggak peduli kamu siapa, kamu bapaknya, lalu ada anaknya, itu nggak direken. Pokoknya masing-masing, maka digunakan kata al-insan. Di sini kreditnya, kredit bener. Karena tiba-tiba kita harus masuk satu sistem kehidupan yang dulu kita sangat berketergantungan. Suami pada istrinya, begitu juga sebaliknya. Suami sangat berketergantungan pada istri. Saya nih sangat punya kelemahan. Orang bisa urip lamlak rabi. Makanya saya nggak siap kalau istri meninggal dulu. Pokoknya tak ancam ya mati dipit. Nah itu ketergantungan. Iya betul Ustaz. Wong turu ado bae gledeg gelabah glibeg. Iya. Makanya saya paling pelit mengizinkan istri diklat ada belakang. Pokoknya bukan masalah cemburu, sayanya lumpuh kehidupannya, lumpuh. Nah itu ketergantungan, sangat ketergantungan. Begitu juga anak pada orang tuanya, orang miskin pada orang kaya. Hari itu kita dikeluarkan dari bumi dalam keadaan kredit karena tidak memiliki relasi apapun. Mungkin di sebelahnya ayahnya, tapi orang lain. Istri kita orang lain,
Dengan kata al-insan, Allah ingin begitu. Wa qalal insan, no, hari ini kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan istri si fulan, kamu bukan imam, kamu bukan kiai, bukan ustadz, kamu sendiri. Wah, itu beneran tuh kredit. Sama dalam persidangan, kita harus maju sebagai diri kita sendiri. Waduh, itu sulitnya. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Ini masing-masing kita, jadi bukan manusia ya, masing-masing kita, masing-masing manusia paling takut, anak begini. Nah, sehingga para ahli tafsir berpendapat ini kayaknya bukan masing-masing kita seluruh manusia deh, tapi hanya untuk kasus al-insan al-kafir, orang kafir. Karena memang tidak mungkin kaget dan heran, apalagi bertanya karena tidak paham, kecuali oleh orang yang memiliki rekam jejak pada waktu di dunia, tidak percaya pada hari akhir. Sehingga muncul pendapat daripada ahli tafsir, ini kayaknya yang dipotret Allah dengan kata al-insan, maksudnya bukan sembarang kita-kita, tapi kita-kita dari kalangan kafir. Dari mana tahunya? Mereka kok kayak bingung, malah anak pikir. Sudah barang tentu bagi pecinta akhirat kayak Haji Rusdi, begitu dizulzil, dibangun, alhamdulillah, sebentar lagi saya akan dimasukkan ke surga. Ini nih hari, ayo hadzal wa'du, inilah hari. Ingat nggak? Ntar saya inget-inget ayatnya. Ustaz, walaupun saya disebut masuk surga, tapi saya masih cemas, Ustaz. Apa masalah istri tertinggal? Bukan. Berarti nggak cemas pada istri itu. Dosa yang menumpuk, Ustaz. Oh iya, orang udah pasti masuk surga. Cemas nggak kalau istri ketinggalan? Itu kecil, Ustaz. Wah, gawat ini. Jadi memang kita itu egois kalau mau masuk surga. Maka sepanjang belum mati, cintai istri dengan sebaik-baik. Iya, Ustaz. Nah, bagi orang-orang kayak Haji Rusdi, ketika dibangunkan akan berkata, adal wa'du alladhi sadaqa Rasulullah. Ini kali hari-hari yang dibenarkan oleh utusan-utusan Allah. Dan kalimatnya begitu. Namun, kendati pun ada pendapat yang menganggap al-insan adalah khusus tentang masing-masing kita dari kalangan kafir, lebih banyak yang berpendapat memang ini al-insan, siapapun kita, masing-masing kita, ada yang kafir, ada yang mukmin. Memang pada waktu kita dibangkitkan dari alam kubur, kredit sampai pengetahuan kita semuanya pengetahuan baru. Jadi kita hampir nggak punya pengetahuan lama, itu nggak punya. Senajan bengenin pesantren, mekenen kerana kiamat. Begitu dia akan terkuaget. Semua akan bertanya, malah anak pikir, anak pelur. Tapi tidak ada satupun tempat bertanya. Setiap orang juga bertanya. Lah siapa sih jawab? Ya. Kredit, hari itu kredit. Ya. Kalau yang lalu pernah menyampaikan yang termasuk orang bukan ateis, pulau oh iya, ini kan kita bedakan. Kalau An-Nas, maka penyebutan manusia dalam sistem sosial. Misal gini, kul apa ya tadi contohnya tadi? Yang pakai An-Nas apa contohnya?
Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, aku berlindung kepada Tuhan pemelihara manusia dengan segala atributnya. Suaminya si fulan, istrinya si fulan, wong tuane, anaknya, dengan atribut sosial. Tapi ketika tidak digunakan kata annas, yaitu al-insan, maka itu artinya manusia tanpa atribut. Yang kita diskusikan adalah tentang keimanannya, kafir atau bukan kafir. Karena ada kekaguman malah. Nah, tapi sudah dibantah oleh para ahli tafsir, walaupun mukmin tetap ngejumbul, kaget setengah hidup. Ya. Maka bertanya malah apa gini ya? Ya, maka dijawab oleh Allah, yauma idzin, pada hari itu, tuhaddisu akhbaroha. Nah, ini yang dimaksud bumi diberi kemampuan artikulatif. Jadi diberi kemampuan menyampaikan gagasan, menyampaikan pesan dengan sistem bahasanya. Maka disebut tuhaddisu. Dalam bahasa Arab, menyampaikan informasi atau delivery informasi bisa digunakan 3 kata, ya. Bisa khabar, bisa haddasa, bisa naba'a. Sama artinya mendelivery informasi atau menyampaikan informasi. Apa perbedaannya? Kalau khobaro adalah informasi biasa-biasa saja, nggak ada hal yang istimewa besar. Contoh tadi Gibran, anak bukan wakil presiden nih, ada orang namanya Gibran, pelongo biasa, nggak ada yang istimewa, maka disebut khabar. Karena banyak orang sudah kenal itu orang namanya Gibran itu pelongo, tapi bukan wapres, bukan, itu Gibran. Nah, informasinya disebut khabar, sudah jadi bahasa Indonesia, kabar. Tapi kalau ada yang cerita kadingaren, iki mah bener serius kadingaren, iku Gibran ngomong lurus bener. Wis pokoknya gawe ketelimbang be. Wah, itu breaking news, maka disebut haddas. Breaking news. Apa itu? Haddas. Breaking news. Nah, maka para sahabat berlomba mengaku informasi yang dimiliki adalah paling grace. Oh, saya lihat Nabi kalau takbir begini. Tapi ada sahabat yang enggak begitu. Oh, berlomba. Maka apa yang disampaikan sahabat tentang apa yang dilihat disebut hadis. Ini breaking news nih. Saya lihat sujud Nabi begini. Oh, macam-macam. Jadi tanawwu, boleh memilih. Sedangkan naba'a adalah berita sangat penting. Saking pentingnya, sumber beritanya itu bukan manusia, tapi Allah. Bahkan yang menyampaikan berita juga walaupun manusia, hanya yang detailnya disebut Nabi. Maka naba'a berkaitan dengan Nabi, naba.
Nah sekarang perhatikan kembali, berarti hadis itu informasi baru, breaking news, breaking news. Kita lihat yauma idin, di tengah-tengah kita masing-masing pada gumunnya, pada bingung, heran. Apa ini? Ada apa ini? Malah ada apa ini? Maka Allah menjelaskan yauma idin, pada hari itu tuhadisu, namanya bumi bisa menyampaikan informasi terbaru. Tuhadisu, apa informasi terbarunya? Akhbaruha, tentang data yang disimpannya. Akhbaruha, hanya itu akhbarul ardi, data milik bumi. Milik bumi loh. Bumi pernah melihat kita maksiat, itu disimpan rapat itu. Udah lama bumi pengen nabok kita, dilarang Allah. Bumi pernah melihat kita mendolimi keluarga, semua disimpan menjadi akhbaroha, hanya al-ard, milik bumi. Ya, ini milik bumi, bukan milik siapapun. Informasi milik bumi yang memotret bumi, yang merekam andai kata audio bumi, sehingga seluruh datanya adalah milik bumi. Sekarang saatnya semua itu menjadi barang baru. Barang baru. Saking barunya, kok tahu? Kok bumi tahu tapi nggak bisa membantah lagi. Jadi bumi diberi kemampuan artikulatif untuk menyampaikan semua basis informasi yang dimilikinya tentang perilaku manusia dalam pengertian kita masing-masing. Al-insan. Kok bisa begitu ya? Kok bisa? Ini bukan pertanyaan kita sekarang, pertanyaan kita nanti. Uruan baik bumi ini, primen secara. Maka Allah buru-buru menjelaskan, itu semua terjadi bi, oleh sebab. Bi berarti bi-nya bi sababiyah. Ya, bi untuk menunjukkan sebab. Bi karena. Nah, itu ada lagunya Pak Jirusti. Karena karena bi. Ah, itu lagu Roma Irama. Oh, Roma Irama. Bi anna rabbaka, mari kita ulang lagi dari ayat 1 sampai 4. Dari ayat 1 sampai 4 bahkan zulzila adalah fi'il majhul. Berarti Allahnya kata ganti kedua apa kata ganti ketiga? Dua. Dari ayat 1 sampai 4 dia semua kan? Berarti kata ganti ketiga. Tiba-tiba muncul ayat kelima, Allah berubah dirinya menjadi kata ganti kedua sehingga menegaskan Rabbaka, Tuhanmu Muhammad, saya dan kamu. Bi anna Rabbaka, karena sesungguhnya Tuhanmu, seolah-olah Allah langsung bicara pada Muhammad, padahal dari ayat 1 sampai 4 Allah sedang berposisi sebagai kata ganti ketiga. Nah, perubahan dari kata ganti ketiga kepada kata ganti kedua menunjukkan tingginya makna. Makna apa? Yaitu makna tentang auhalah. Kalau dipanjangkan jadi begini ya. Bi anna rabbaka auha lil ardi. Kalau dipanjangkan jadi bi anna rabbaka auha lil ardi, karena Allah telah memberi wahyu kepada bumi. Biasanya
Nah ini juga lirik lagu Pak Jurji biasanya. Biasanya rame-rame ya. Para wanita. Hah? Itu mah yang paling lama, yang terbaru para wanita. Biasanya kalau ada kata auha itu pakai ilah. Contoh wa auha ila Musa, wa auha ila mar'ati Musa. Semua pakai ilah. Allah mewahyukan kepada, bahkan Allah mewahyukan wa auha ilan nahli. Allah pernah memberi wahyu kepada lebah, ilan nahl. Karena yang dapat wahyu ini beragam, bisa binatang, lah lebah pernah dikasih wahyu. Nah sekarang yang dikasih waktu otoritas bernama bumi. Nah wahyunya apa? Yaitu, hai bumi, inilah waktu kamu mudar semua yang kamu simpan. Jadi wahyu itu artinya berarti apa wahyu itu? Kita rubah kalimatnya menjadi bi anna rabbaka adina lil ardi, telah memberi izin kepada bumi agar bumi beraksi mendeliver informasi semua hal yang direkam. Jadi jangan coba-coba punya siasat bisa menipu bumi ya karena bumi memfoto, merekam, apalagi bahkan mungkin mencatat kan. Hati-hati nih bumi punya. Nah maka Allah melukiskan, mengilustrasikan, tapi nggak persis, ini cuma bocor cara kerja bumi. Yaumaidin, pada hari itu, yasduru sodrun, dikeluarkan. Yasduru, keluarlah. Anas. Nah sekarang mana Bu Dokter Iman? Sekarang jadi Anas. Tadi al-insan. Nah sekarang Allah menyebut manusia dengan sistem sosialnya. Mungkin dia seorang ayah, mungkin dia seorang anak, suami, ketua RT, seorang guru dan lain sebagainya. Semuanya keluar ashtatan, bergerombol-gerombol. Ya. Karena sistem sosial berkerumun liurau ama lahu, untuk melihat karya amal mereka semua. Ada transisi tadi kredit ya, anak tidak mau tahu orang tuanya, pasangan tidak mau pada pasangan lainnya, majikan pada bawahannya. Tapi hari ini Allah memaksa bumi menyidap. Hai mana? Kamu suaminya sidahkan. Iya bumi, ini lihat amal-amal kamu. Kamu gak becus memperlakukan amanat Allah istri. Nah karena ada atribut sosial. Jadi kalau amal dimintakan pertanggungjawaban, pasti ada atribut sosialnya. Tapi diri kita berhadapan dengan sistem pengadilan itu sendiri-sendiri. Nah, itu juga ada lirik lagunya Pak Jus. Sendiri lagi, sendiri lagi. Terus apa itunya? Tanpa dirimu
di sisiku. Tuh siapa ya? Gardila. Oh iya, nih Gardila. Ini kok apa kota dia? Ada saingan dulu saat Jadi kita lihat ada transisi dari al-insan menjadi an-nas karena amal-amal semua punya kaitan sosial. Tidak ada amal yang tidak punya kaitan sosial. Maka ada amalan suami, ada amalan istri, ada amalan karyawan, ada amalan bos. Semua ada hal yang harus dipertanggungjawabkan. Bumi merekam semuanya. Bumi merekam, bumi memiliki informasinya. Ini mah bumi, belum malaikat lagi. Aduh, akhir temennya si kudu dilawannya. Nah, kira-kira masih nggak bisa berpikir ada yang bisa disembunyikan? Nggak mungkin. Kalau kita berpikir punya kejahatan. Tapi kalau kita berpikir tentang kebaikan, ada nggak kebaikan yang nggak kefoto? Kena foto semua. Maka don't worry, jangan khawatir. Semua kebaikan kita itu terdokumentasi dengan baik. Ini penting. Karena pada saat kredit semua orang nggak mau masuk neraka. Maka pada saat itulah kita mempersoalkan amalan-amalan yang kita sebut ringan itu. Ya. Kredit kan nggak mau kan kita divonis masuk neraka kan. Maka kita tanya pada hakim, wah hakim, puntennya saya pernah menyeberangkan orang. Don't worry, jangan khawatir, ada catatannya. Saya juga pernah mendoakan orang, ada catatannya. Saya pernah senyum, yang dulu pada waktu di dunia itu kita sebut remeh temeh. Jadi situasi kredit itu lah yang membuat kita nggak mau ada amalan tidak terpuntut sekalipun. Nggak mau. Maka Allah menjelaskan, dan ini menjadi catatan paling utama dari surat Al-Zilzalah. Hasil dari rekaman foto bumi itu menunjukkan satu, famayyamal, siapapun orang yang beramal. Ingat, beramal ya. Amal adalah pekerjaan yang didasarkan niat. Kalau tidak ada niat maka disebut motorik, yaitu fi'lun. Ya. Ngambung rugby tidak niat ibadah, ya pihak luduk. Jadi gak ada hasil apa-apa. Rugi, pogo ngambung pura-pura doang kan. Jadi disebut amal karena ada niat. Amal niat baik menjadi amal baik, niat jelek menjadi amal jelek. Maka kata Allah, ini hasil rekaman bumi ya. Hasil rekaman bumi menunjukkan dua perkara. Perkara pertama, famayyamal, siapapun yang menghasilkan amal, misqala, yang anak timbangannya, kan kemarin gitu kan, yang anak timbangannya darrotin. Kalau akar 3, setelah akar 3 kan 0,1. Nah itu namanya darroh. Jadi pakai alat bantu teropong masih bisa kelihatan mungkin ya. Tapi kalau nggak pakai alat bantu teropong, secara objek nggak kelihatan. Jangan khawatir, andai kata seperti itu, maka yaruh, pasti akan dilihat. Itu karya rekaman siapa? Bumi. Ini kan ceritanya bumi lagi memamerkan informasi yang dimiliki tentang amalan-amalan kita. Bahkan yang darroh, ada yang bilang biji sawi. Biji sawi masih gampang kelihatan. Kor ya tume
Ya makanya ada nggak yang lebih kecil dari kor? Ndok. Adalah segala hal yang kita lihat pakai mikroskop. Nah, baru kelihatan itu amalan apa kira-kira ya? Ngegerunek gede, urusan gede ngegerunek itu. Oh, urusan besar. Yang darroh apa ya? Ngedip. Ada nggak yang pernah narik napas karena pengen bersyukur? Maka narik napas selamanya jadi motorik, nggak jadi amal. Oh itu mah panjang kali lebar itu mah, gede banget. Yang darroh. Nah masih ingat nggak lirikan Nabi pada si buta Abasa wa tawalla? Itu Nabi bukan doang. Untung Umi Maktum buta sehingga enggak lihat lirikan tajam tanda tidak senang Nabi, tapi kan Allah tahu, maka ditegurnya itu cuma gini, muka masak. Wah itu kayaknya darah tuh kayak begitu kan. Padahal itu adalah amalan paling sering yang kita lakukan. Nah itu muka masam, muka mesem sekarang. Tadi kan muka masam, sekarang muka mesem. Pernah nggak ngasih mesem ke suami? Sedikit aja. Ada suami yang sampai ya Allah mama senyum sedikit aja nggak mampu buat papa. Harus gitu mana? Iya, Ustaz. Nah, itu mungkin gambaran darroh. Pahami bagi pecinta surga jangan khawatir. Tapi pahami juga bagi orang yang menyepelekan akhirat, hati-hati. Itu semua direkam oleh bumi dan semua akan kita lihat karya rekaman bumi sebagai informasi yang paling baru. Kenapa baru nggak nyangka kita sampai urusan ngelirik baik dicatat ya. Ya Allah, kalau kita lihat dosa kecil kayak begitu, mungkin ngegunung kali ya. Kalau kita berzina itu sulit tidur, tapi dosa-dosa kecil gampang dibawa tidur. Nggak terasa, Ustaz. Nggak terasa, tapi rupanya bumi merekam dengan baik. Ustaz. Saya dulu. Nah, perempuan dulu kau rumah. Ya kalah saya. Ya kalah dong perempuan. Ini hal-hal yang diceritakan dulu kan sangat penting, bahkan menyeramkan. Tapi kenapa di ayat 4 bunyinya yang wajib Tuhan itu akhbaroh, sementara kabar itu kan artinya biasa-biasanya kabar yang biasa, bukan Yoma ini Tuhan itu misalnya naba'aha itu saat ini. Kenapa? Iya, jadi semua yang disimpan disebut khabarun. Yang dilihat adalah cara menceritakannya, yaitu dengan tuhaddisu. Kan basisnya bukan apa yang disampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikan. Seolah-olah breaking news, sehingga mendapatkan respon negatif. Kok tahu, maka disebut tuhaddisu. Nah yang di tuhadis apa? Yang di breaking news akhbarun, sebetulnya cerita lama, bukan cerita baru. Kan bengen, ngelunjak, ngelelewe, tidak peduli. Lagi ada yang ngedekom baik. Waktu bumi kan jeng kalau mulai menyepak. Udah lama loh bumi itu pengen nyepak, tapi kan ditahan oleh Allah. Maka bumi dikenal makhluk yang paling nurut, taat, bertasbih senantiasa pada Allah. Kebayang tidak kalau bumi sekesini dewek? Maka setiap kuburan
ada jenazah tiba-tiba dikeluarkan dari bumi, ngegeletak. Iki jenazah ditolak bumi, kan bisa ditolak bumi. Maaf ya, bumi ini punya rasa enaknya. Ya. Pernah nggak, maaf ini cerita, nguburkan susah banget. Maaf ini, akhirnya dikrek dari tugel kan. Nah, saya punya ceritanya. Jengkel sudah jam 5 sore. Petugas penggali juga udah kelelahan. Kurang maning. Nah, saya melindungi ahli waris supaya tidak jadi air. Maka saya turun di liang lahat, tak tugel baiknya. Ya tegas. Nah, itu cerita. Ya mau gimana lagi, orang nggak cukup terus manja. Sehingga ya istighfar, kita patahin itu kaki si jenazah. Nah itu masih untung akhirnya belum nerima. Nah itu mah jaga sembuh bagorok nggak nyambung loh. Nah itu 1-2 ada jenazah ditolak bumi. Malah di Indonesia tiap hari loh. Ada ya? Iya. Di Indonesia. Sinetron tuh ya. Nah sekarang bayangkan itu dilakukan untuk semua diri kita di padang mahsyar nanti. Adam dikeluarkan dengan rasa kasih sayang karena Allah sangat berpihak pada kekasih Allah. Tapi ada juga yang dikeluarkan dengan rasa benci karena sudah lama terpendam amarah tapi tidak tertunaikan. Kata kuncinya roja. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, iya benar. Apa itu? Saya ini orang yang banyak dosa sama istri. Kepada istri. Oh, kepada istri. Tapi saya husnuzan, Ustaz. Kepada Istri. Allah. Karena huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka saya optimis. Nah ini perlu dibereskan ini. Optimis saya masuk surga, Ustaz. Dosa yang mengorbankan orang lain tidak sesederhana itu. Bagaimana, Ustaz? Kalau istrinya nggak memaafkan, habis kita. Karena ridho Allah itu ada dalam ridho manusia. Iya. Kita menyakiti istri. Iya. Kita sibuk istighfar pada Allah, tapi tidak sibuk minta maaf pada istri. Lah habis ke kita. Berdoa dulu sama istri. Dan saya betul kita percaya husnudzon pada Allah, tapi emang percaya istri memaafkan kita. Dan sekarang kasih hadiah ke istri agar istri memaafkan, belikan pita, sepeda. Jadi kalau gitu Ustaz, kalau mau tidur harus minta maaf. Nah, itu bagus sama istri ya. Suami aja minta maaf pada istri, kapan istri minta maaf ke kita ya? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo apa lagi Pak Bawan? Kalau Allah menutup aib manusia gitu kan. Tapi kalau tadi kan bumi, malaikat akan membuka apa istilahnya, file-file yang ada yang telah terjadi. Maksudnya gimana Pak aib? Ya itu yang dimaksud dengan auhalaha. Ini adalah waktu adzina lil ardi, waktu diizinkannya bumi membuka aib. Kenapa? Karena sebelumnya nggak boleh ngebuka aib. Jadi membuka itu ada waktunya karena sebelumnya tidak boleh membuka aib. Jadi kewajiban kita nutup aib itu ada waktunya. Kita melihat aib
orang. Kapan? Ya nanti di padang mahsyar. Akhirnya pura-pura sholat itu kelihatan juga kok bahwa sholatnya pura-pura. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau memperbaiki. Jadi al-zilzalah bukan peristiwa hancurnya alam raya. Al-zilzalah kalau pakai sekuen, yaitu setelah malaikat meniup trompet, tanda masing-masing kita dibangkitkan dari alam barzah, alam kubur. Maka pemeran pertama namanya bumi. Pemeran pertama sebelum kita menghadapi sistem persidangan, karena malaikat akan menyerahkan catatan namanya al-kitabah. Bahkan ada orang kafir sampai bilang gini, "Ada apa kayak gini, kayak buku apa kayak?" Sampai perkara-perkara kecil juga semua dicatat di sini. Ada cerita begitu. Nah itu persidangan, ada sidang etik, sidang kriminal ringan, tindak pidana kriminal sedang dan sebagainya. Semuanya bongkar. Termasuk tipikor. Itu nanti akan ada persidangan. Ini kita sebut hisab. Jadi ini bukan hisab ya, ini hisab. Nah itulah yang dimaksud di padang mahsyar sendiri. Akhirnya keadaan kredit, karena walaupun belum dihisab neraka itu udah kebayang.